Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalamu Sayyid Rashid Ridha fil Mannar. Sambutan atau statement Sayyid Rashid Ridha dalam kitab tafsir Al-Mannar. Wa qala fi tafsiril Mannar, ala falya'lam kullu muslimin, ingat mengertilah setiap muslim, annal ayata sharihatun, bahwa ayat ini nyata, jelas, clear, fi annan nikah alladhi tahillu bihi al-mutallaqatu salasan, tentang bahwasanya nikah yang mana dengan nikah itu bisa menjadi halal kembali wanita yang dicerai 3. Nikah yang kayak apa? Yang menyebabkan wanita yang telah ditalak 3 halal kembali. Huwa adalah makana zawajan sahihan an raghbatin, yaitu pernikahan yang sah karena cinta. Pernikahan yang sah atas dasar suka sama suka. Waqad hassala bihi maqsudun nikahi lidzatih, dan benar-benar telah berhasil dengan akad nikah itu apa yang hasil? Maksudun nikah lidzatih, inti tujuan nikah itu sendiri, yakni jima. Jadi nikah yang bisa menghalalkan kembali istri talak 3 boleh dinikah suami pertama, itu nikah yang sah atas dasar cinta sama cinta dan telah melakukan apa yang menjadi tujuan inti nikah, yakni sudah jima. Faman tazawwajaha biqasdil ihlal kana zawajuhu suriyan, maka barang siapa menikahi mutallaqah salasan dengan tujuan sekedar menjadi muhallil, maka perkawinan dia itu hanya formalitas, ghaira sahihin, tidak sah, wala tahillu, dan tidak menjadi halal, bihi, dengan nikah yang surian, nikah yang hanya formalitas. Siapa yang tidak halal? Al-mar'atu, perempuan yang ditalak 3 tadi. Lil awal, bagi suami yang pertama. Bal, bahkan huwa, nikahnya muhallil itu adalah maksiat la'ana syari'u fa'ilaha, yang mana syariat melaknati pelakunya. Fa'in adat ilaihi, jika wanita yang dicerai 3 tadi kembali benar ke suami pertama lewat pernikahan yang niatnya sekedar jadi muhallil, kanat haraman, maka yang pertama tetap haram. Paham ya?
Wa misalu dzalika misalu man tahharat dama bil bauli. Contoh hal itu adalah, perumpamaan hal itu adalah bagai perumpamaan orang yang mencuci darah dengan air kencing. Darah dicuci air kencing ya memang darahnya hilang. Tapi substansi najis tidak hilang, ya. Wa huwa rijsun ala rijsin. Dan itu menambahkan najis di atas najis. Wa nikahut tahlil syarrun min nikahil mut'ah. Nikahnya muhallil itu lebih jelek daripada nikah kontrak. Nikahnya syiah, nikah mut'ah. Wa asyaddu fasadan, lan luweh nemen, apane sing luweh nemen fasadan rusaknya, wa aron dan aibnya. Luweh nemen rusake, luweh nemen aibnya, Mas. Summa naqala, lalu Rasyid Ridho menukil ma kalimat awradahu yang telah menuturkannya, memaparkannya siapa Ibnu Hajar Al-Makki fi kitabihi Az-Zawajir, dalam kitabnya Ibnu Hajar yang berjudul Az-Zawajir. Minal akhbar, tentang hadis-hadis, wal asar, dan riwayat-riwayat, ad-dallati ala tahrim, yang semuanya itu menunjukkan haramnya nikah muhallil, ya. Tsumma qala, kemudian Rasyid Ridho berucap, wa anta tara ma'a hadza anna radhilat tahlil qad fashat fil asrar. Dan Anda tahu sendiri kan, di samping kejelekan-kejelekan di atas tadi, tahu apa itu? Bahwa hinanya nikah muhallil itu qad fashat, telah merajalela fil asrar, di kalangan orang-orang jahat. Laki-laki jahat, pengangguran, gak nyambut gawe, lontang-lantung. Seneng mereka kalau disuruh jadi muhallil. Enak dapat duit, ya. Itu. Jadi kalau kita pakai jasa mereka, sungguh kita juga enggak fair. Kita menentang kejahatan, tapi kadang memakai jasanya orang jahat untuk menjadi muhallil. Kalau orang baik-baik enggak mau. Kalaupun maaf ada kalangan ustadz, alumni santri kelem jadi muhallil, itu rata-rata ya alumni santri yang kebetulan lontang-lantung, ya. Yang masyarakat gak kangge, gak patek dianggap, ngilmune ra patek manfaat, lontang-lantung. Pinter golek kaul pinggir-pinggir. Nek ngono kabeh wong iso, Mas. Tak golekne kaule wong Kristen, engko babi halal. Qalahu wong Kristen maris. Alladzina ja'alu rukhsatat talaq. Yang mana orang-orang jahat itu menjadikan rukhsatat talaq, kemurahan dispensasi tentang cerai, adatan wa mazhabah, itu menjadi kebiasaan bagi mereka. Cerai itu enteng. Cerai rapi maneh, getun koncone kon dadi muhallil. Wa mazhabah, dan sama menjadi kebiasaan.
Fasaral islamu nafsu, jadinya Islam itu sendiri, yu'abu yang dicela, Islam yang kena awangete, gak mangan nongkone, kupak, pulute mereka yang melakukan kejahatan, lalu Barat mengkritik Islam. Ya, padahal Islam enggak mengajarkan, tapi Barat mengkritik Islam gara-gara ada beberapa orang jadi muhallil. Islam sendiri yu'abu yang dikritik bihim karena kelakuannya asror itu. Wa ma'aibuhu, padahal tidak ada aib di Islam. Enggak ada yang salah di Islam. Siwahum selain si asror itu. Waqad ra'aitu fi Lubnan, benar-benar aku melihat di Libanon, rajulan Nasraniyan, seorang Nasrani, wuli'a bisyira'il kutubil Islamiyah, yang gemar membeli buku-buku Islam. Fahtada, lalu dia mendapat hidayah ila haqiqatil Islam, sampai inti substansi ajaran Islam. Ma'al maili ila tasawuf, serta condong ke tasawuf. Berarti enggak condong Wahabi, ya. Condongnya ke sunni tasawuf. Fa'aslama, lalu si Nasrani itu masuk Islam. Waqala li, dan dia berkata kepada saya, lam ajid fil Islam ghaira salasati uyub. Saya tidak mendapatkan di dalam agama Islam selain hanya 3 aib. Menurut dia Islam apik semua, enggak ada aibnya kecuali 3 saja. Tapi dia yakin enggak mungkin itu dari Allah. Mesti tangan-tangan jahil itu. Menambah-nambahkan itu, dikira itu bagian dari ajaran Islam. La yumkinu an takuna minallah. Tidak mungkin kalau 3 hal, 3 aib ini berasal dari Allah. Aqbahuha, yang paling jelek, yang paling aib, yang paling jelek di antara 3 itu adalah mas'alatut tajhish, persoalan atau masalah tajhish, menikah muhallil, at-tahlil. Dia menganggap itu, padahal dia awalnya non-muslim. Kok aneh, ada ajaran, jadi muhallil. Hatinya muak itu loh, musuh ini ajaran Islam. Rasa-rasanya bukan, kalau itu ajaran Islam. Fabayyantu lahul haqqa, lalu aku terangkan kepadanya. Maklum orang baru masuk Islam kan enggak ngerti. Dikira ada aib dalam Islam itu. Aku jelaskan, aku terangkan kepadanya al-haqqa, yang benar. Fiha, di dalam mas'alatut tajhish. Faqtana'a, lalu dia pun menerimanya. Dia pun jadi puas. Oh ngeten nggih. Lega. Saya katakan, inna fit tahlili mafasida katsiratan. Sungguh di dalam nikah muhallil ada kerusakan yang banyak. Nabbaha 'alaiha ulama, yang mana ulama telah mengingatkan atas mafasid katsirah itu. Waqad aqada al-'allamatu Ibnul Qayyim fi kitabih A'lamil Muwaqqi'in
fusulan fi bayaniha. Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim sendiri telah mengadakan aqada atau telah membuat dalam kitab A'lamil Muwaqqi'in, membuat apa dia? Fusulan, banyak fasal, fi bayaniha, menerangkan tentang mafasidnya, sisi negatifnya nikah muhallil. Waqad ta'ana qaumun fi syariatil islamiyah. Dan benar-benar ada kaum mengkritik li'annaha ajazathu, karena syariat Islam membolehkan nikah muhallil. Padahal yang benar itu tetap melarang nikah muhallil. Ya, mereka mengkritik Islam. Padahal yang menghalalkan nikah muhallil itu pendapat yang sangat lemah. Waqad alimta ar-ra'ya sahih. Sedangkan Anda telah tahu kan mana pendapat yang benar fil maudhu' mengenai tema ini, tema hukumnya nikah muhallil. Anin Nabi, pendapat dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anis sahabah, juga pendapat dari para sahabat wa tabi'in. Fas-shawab, maka yang benar, alla yunsaba, hendaknya tidak dikait-kaitkan, tidak dituduhkan, ilaiha, kepada syariat Islam, khilluhu, tentang halalnya nikah muhallil itu. Sebaiknya bagi yang menghalalkan nikah muhallil, janganlah kait-kaitkan itu dari Islam. Jangan katakan itu dari Islam. Ya wis pendapatmu sendiri saja ya. Enggak usah klaim kalau itu ajaran Islam. Paham ya? Wallahul musta'an. Allah tempat kita mencari pertolongan. Jam apa di? Masuk jam 4 kurang 12. Sing pengurus ya? Pilihkan baterai ya? Jam berapa ini? 8 kurang 5 menit. Terus pengilah. Sitok jam 4 kurang. Sitok jam 8 kurang. Tapi ya enggak salah kan. Jam 7 kurang 5 menit itu juga jam 8 kurang ya. Enggak salah. Kesimpulan terus itu yang menunjukkan ilaihi, kepada kesimpulan tersebut, al-ayatul karimah, ayat tentang cerai. Ya, cerai 2 kali hukumnya ya apa, cerai 3 kali hukumnya kayak apa, maksudnya kayak apa, dampaknya kayak apa, solusinya kayak apa. Ya, kalau terjadi cerai 3 kali. Apa kesimpulan pertama? Wujubul iddah alal mutallaqah, wajib beriddah bagi perempuan yang dicerai, raja'iyatan kanat au bainatan, baik talak raja'i atau talak bain, wajib beriddah semua. Bedanya kalau bain enggak bisa kembali, kalau raja'i bisa kembali. Kenapa perlu iddah? Litta'arrufi ala bara'atir rahim, untuk mengetahui kosongnya rahim istri itu. Rahimnya kosong atau ada janinnya, itu diketahui dengan wajib beriddah. Yang kedua, hurmatu kitmani ma fir rahim
minal hamli, haramnya menutup-nutupi, menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim istri. Minal hamli yakni sudah hamil menengai. Monggo pun betul nopo kula siap nikah. Icah muntek sampun 3 bulan. Jangan-jangan hamil mboten niku cilik. Tibake ono isine ka oleh Mas. Nanti mari dirabi jarak 6 bulan lahir. Anake sapa iki? Geger ya. Wa wujubul amanah fil ikhbar an mawdu'il iddah, dan wajib amanah orang harus bisa dipercaya dalam menginformasikan tentang masalah iddah ini. Khet apa enggak? Onok janine apa enggak? Bojomu nalak piro? Bain apa rujuk? Harus jujur. Az-zawju ahaqqu bi zawjatihi al-mutallaqah. Si mantan suami lebih berhak merujuk istrinya yang telah dicerai. Raj'iyyan, dengan talak raj'i. Madamatil iddatu lam tantahi ba'du. Selagi iddah belum habis. Selagi iddah belum berakhir. Membahasa Arabkan belum, itu lam ditambah ba'du. Saya belum makan. Ada yang mengucap lam ma'akul. Tapi ada juga yang mengucap lam akul ba'du. Itu maknanya saya belum makan. Lam digandeng ba'du. Maknanya belum. Kalau sekalian enggak tak terangkan begitu, kacau zaman maknanya. Madamat selagi ini langgeng, apa al-iddatu iddah. Langgeng itu ora entek, lam tantai ora entek apa iddah. Ba'du sakwuse, santrimu bingung. Ora entek sakwuse, napa ki? Pokoke ngono kuwi wis. Padahal itu idiom. Idiom itu 2 kata yang bergandengan membentuk satu makna ya, enggak boleh dipisah. Ar-rajulu wal mar'ah, laki perempuan, suami istri, fil huquq wal wajibat az-zawjiyah sawaun. Dalam hal hak dan kewajiban domestik, itu hukumnya sama saja. Hukum domestik itu hukum menyangkut biduk rumah tangga itu. Ahwal syakhsiyah, ya kan? Tentang apa? Kerumah tanggaan. Hak suami apa, hak istri apa, kewenangannya apa. Itu sama saja. Bodoh-bodoh menungsoni. Tapi walahu 'alaiha darajatul qawamah. Adalah menjadi hak suami 'alaiha, atas istrinya, darajatu, ada tambahan 1 derajat bagi suami. Apa 1 derajat itu? Darajatul qawamah. Derajat atau pangkat memimpin. Wal israf, dan membimbing. At-talaqur raj'i alladhi yamliku fi zawjur raj'ata marratani faqat. Talak raj'i, yang mana suami berhak merujuk, itu 2 kali saja. Marratani faqat. Wa fi tsalisah, sedangkan dalam talak yang ketiga, tahrumu alaihi, istri haram bagi suami, hatta tangkiha zaujan akhar, sampai si istri itu menikah dengan suami yang lain. Tapi bukan nikah muhalil, nikahan
syar'iyan sahihan. Nikah kedua ini dengan nikah yang syar'i sah. Biqasdid dawam wal istimrar. Dengan niat ingin langgeng dan lestari. Hanya kebetulan di tengah-tengah jalan cerai. Cerainya pun juga alami, bukan karena TST. Tahu sama? Pekat ya. Enggak. Jawazul khul'i wal iftida. Yang keenam dibolehkannya khulu' dan istri menebus, menggugat cerai, lalu diwajibkan menebus. Suami mungkin minta mas kawinnya dikembalikan, boleh. Kalau suami tentang cerai itu menjatuhkan cerai, kalau istri tentang cerai itu menggugat cerai dengan bayar, memberi kompensasi. Boleh khulu, istri boleh menggugat, idza kana jika ada sammata di sana, apa yang ada? Maslahatun syar'iyyah, kemaslahatan syar'i. Suaminya enggak sholat lah, suaminya ngamplengan, ya, dan suaminya ikut gerakan yang membahayakan negara, ikut gerakan, maaf kalau di Indonesia anti NKRI, mumpung durung diciduk Densus, mending mbak-mbak segera nuntut bisa, ya, timbang katut-katut, dituduh menyembunyikan pelaku terorisme. Tujibu al-firaq, yang itu mengharuskan apa? Harus pisah. Hurmatul idrar bizaujah, haram memaksa istri. Istri disakiti, itu enggak gelem mencerai. Dilok nih, matamu picek goblok, entah wae ireng desa goblok. Tapi enggak gelem mencerai. Terus dipepet sehingga suasananya enggak nyaman. Akhirnya memaksa istri itu menuntut khulu dan dia minta kompensasi. Jadi ingin melepas istri, tapi ingin mas kawinnya kembali. Ingin melepas istri dapat duit. Caranya dibuat suasana istri enggak kerasan. Ya, dilok nih macam-macam. Itu namanya idrar bizaujah. Melakukan sesuatu yang apa? Ya, memaksa istri litaftatiya nafsaha, memaksa istri menebus, membayar tebusan untuk dirinya. Min zaujiyah, dari suaminya. Bil mali, dengan menebus harta. Haram loh, Gusti Allah ya ruhun ya. Kula mboten nyerai, kula mboten njaluk dhek dhewe. Iya dhek dhewe tapi kon sing bikin suasana istrimu enggak kerasan, enggak nyaman. Ya. Enggak boleh idrar bizaujah. Alat talak, atas cerai itu. La ba'sa bi'audatil mutallaqah ila zaujihal awal. Kalau dibaca rofa, la ba'su. Kalau nasab, la ba'sa. Pilih rofa apa pilih nasab? Lah ono mangkok, ono barangnya pilih rofa. La ba'su wala sutu. La ba'sa bi'audatil mutallaqah ila zaujihal awal. Enggak apa-apa dengan kembalinya wanita yang cerai 3 itu. Kembali kemana? Ke suaminya yang pertama. Idza talaqaha az-zawju tsani, jika telah diceraikan oleh suami yang kedua. Tapi ba'dal misas,
setelah dua-duanya bersentuhan. Tapi ojo salah paham. Wis bersentuhan, sampun kula sentuh kupingnya. Enggak ngono iku maksudnya Mas. Khatimatul bahsi. Penutup tentang kajian masalah cerai. Al-Fatihah.